Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu mu'minin bi adai al-a'malis shalihat wa syarraha sudur awliya'il muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, hadirin yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini dan kapanpun juga, mari sama-sama kita tingkatkan takwa, meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan apapun yang Allah larang kepada kita. Kita bersyukur alhamdulillah sampai ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, Allah masih beri nikmat, Allah masih berikan kesehatan. Dibanding orang yang terbaring di rumahnya selama berbulan-bulan, dibanding orang yang terbaring di rumah sakit, kita masih lebih nikmat kita ini. Allah masih berikan keberanian. Banyak yang mengacau-mengacau pikiran kita, entah karena wabah atau hal-hal yang lainnya. Alhamdulillah kita masih ditetapkan berani datang beribadah ke masjid, menunaikan salat fardu ibadah Jumat. Salawat beriringkan salam, marilah kita kirim kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan kita selalu bertakwa, bersyukur, salawat dan salam kepada baginda Rasul, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berguna baik bagi kita di dunia maupun kita di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala
ada malaikat, ada juga jin. Jin ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Tumbuhan juga diciptakan Allah. Seluruh hewan itu yang mencipta Allah. Seluruh apa yang ada di langit, bintang, bulan, tidak ada yang punya kecuali yang memilikinya hanyalah Allah. Juga di dalam bumi ini yang tidak kita ketahui atau yang sudah kita ketahui, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara ciptaan Allah itu yang harus bertanggung jawab. Ketika dibangkitkan, ia bangkit dalam keadaan pahala banyak ataupun dia dalam keadaan dosa yang banyak. Yang dihisab ataupun yang dihitung hanyalah manusia dan jin. Sedangkan para malaikat, mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israel, itu tidak mungkin dihitung karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Tumbuhan tidak pernah bersalah. Hewan walaupun pernah mengganggu kita, kucing mengganggu kita, sembarangan dia buang air, anjing juga begitu, ayam juga begitu, mereka juga tidak dimasukkan ke neraka karena mereka tidak dihitung atau tidak dihisab. Sedangkan kita manusia dan jin, apabila berbuat banyak dosa, pasti Allah masukkan ke dalam api neraka. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 81, Bala, bukan demikian atau yang benar, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya. Jadi kalau sudah banyak dosa dan dosa saja isi hidupnya itu, sudah penjudi, sudah pemalas, lalu pemabuk, lalu pencuri juga, diliputi saja dengan khati'ah, dosa-dosa saja, fa ulaika ashabun nar, bukan Islam lagi, alias non-Muslim, maka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, lalu di dalam neraka itu mereka semuanya kekal, tidak pernah keluar maksudnya. Kalau sudah meninggal dunia, masuk neraka sampai kapanpun di neraka saja, nggak ada jatah lagi untuk masuk surga. Itu baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin.
Namun kita berbicara di sini, kita yang umat Islam dengan syahadat la ilaha illallah, kita bisa masuk surga. Tapi dilihat dulu, ketika hidup kita ini banyak dosa atau tidak, atau ada perbuatan kita yang menggugurkan pahala. Apa perbuatan seorang muslim yang menggugurkan pahala? Pertama, perbuatan riya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mencari-cari manfaat duniawi, pencitraan, mau ditengok dan dipuji, supaya orang melihat dia baik saja, itu namanya riya. Ini biasanya orang kayak gini ini enggak istiqomah. Orang yang cuma pencitraan, baiknya itu supaya waktu ada ditengok orang saja, baik ditengok orang tuanya, baik ditengok jamaah, baik ditengok gurunya. Ini tanda-tandanya biasanya berbuat itu sekali-kali, bukan kebiasaannya berbuat baik, atau bukan maksud saya tadi istiqomah. Tapi kalau dia memang setiap hari berbuat baik, mau tengok orang pun atau tidak ditengok orang pun, tetap dia ke masjid, tetap dia sabar, tetap dia kerja yang rajin, tetap dia mengaji, wirid, tidak ada merajuk-merajuk yang berlebih. Kadang-kadang di masyarakat kita ini banyak juga antara jemaah dengan jemaah merajuk, habis itu tidak mau ke masjid lagi. Antara tetangga dengan tetangga selisih paham, salah kata, atau anak yang kelahi, orang tuanya yang nggak tegur sapa. Pokoknya dia tetap berbuat baik. Ini insya Allah dia tidak digolongkan golongan riya. Memang perbuatannya atau kebiasaan orang baik, setiap hari dia berbuat baik. Tapi kalau orang riya itu biasanya pas ada sesuatu momen saja dinampakkanlah kebaikannya supaya dia dipuji ataupun dilihat orang. Perbuatan riya kayak gini itu dapat menghapus pahalanya. Berkaitan dengan ini, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa jalan keselamatan ini?" Nabi menjawab, "Janganlah sekali-kali engkau menipu Allah." Sahabat tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang itu menipu Allah?" Nabi Muhammad SAW jawab, "Engkau melakukan perbuatan yang diperintah Allah dan Rasulnya, tapi niatmu malah bukan karena Allah. Jauhilah olehmu perbuatan pamer. Pamer itu adalah syirik kecil. Jadi pamer atau riya itu adalah syirik, tapi syirik kecil. Orang yang pamer pada hari kiamat akan dipanggil dengan 4 macam panggilan. Hai orang yang pamer, hai orang yang khianat, hai orang yang berdosa, hai orang yang rugi. Hilanglah amal. Nah, itu
celakanya kalau kita itu masih ada sifat-sifat pamer ataupun berbangga yang berlebih ataupun riya. Nanti waktu hari kiamat kita dipanggil dengan 4 panggilan. Hai orang yang pamer, hai orang yang khianat, hai orang yang berdosa, dan hai orang yang rugi atau merugi. Hilanglah amalmu. Kamu sama sekali tidak akan dapat pahala dari sisiku. Sekarang pergilah kamu dan ambil pahalamu kepada orang yang kamu harapkan untuk memuji dan menyanjungmu. Hai penipu. Jadi orang yang memuji kita tuh sendiri nggak bisa juga menolong kita. Makanya kadang-kadang saya kalau dipuji orang nggak terlalu bangga kali, saya santai saja. Kadang-kadang pujian orang tuh menipu juga. Dia memuji-muji kadang supaya kita itu mengeluarkan duit untuk traktir dia, padahal dia belum tentu lagi menyelamatkan kita. Hati-hati dengan sikap ini. Yang kedua, suka bilang pemberian kita itu. Kalau ada seorang ayah yang suka bilang-bilang pemberian jasanya kepada anaknya, itu saya khawatir nanti habis pahala ayah itu. Padahal memberi itu baik dan mendapat pahala. Kalau ada seorang RT, RW juga sering menyebut-nyebut, wah karena saya lah ini masjid jadi, karena saya lah kita dapat bantuan. Saya khawatir sudah kebaikannya hilang, pahalanya pun akhirnya hilang juga. Hal-hal yang seperti ini sewajarnya harus dihindari. Karena boleh sekali-kali kita mengatakan, tapi untuk meyakinkan. Tapi kalau sifat kita itu memang begitu, apapun kebaikan kita, pemberian kita bilang-bilang, akhirnya orang yang dengar pun bosan juga. Ini ikhlas nggak orang masih? Jadi ragu orang. Yang kedua, tentu pahala kita menjadi hilang. Hindari perbuatan menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga, melakukan perbuatan dosa. Jelas, kalau kita memfitnah orang yang kita fitnah itu nanti minta pahala dari kita. Kalau kita menipu Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz itu minta pahala dari kita. Kalau kita menipu tetangga kita, nanti tetangga kita yang kita tipu itu minta pahala dari kita. Akhirnya habislah kebaikan kita, sia-sialah kita berbuat baik. Oleh karena itu, hindari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah perbuatan-perbuatan yang menghapus pahala umat Islam, dan jangan sampai kita merugi nanti waktu di hari penghisaban. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum